Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan petani sekalian. Di daerah kita masing-masing, bagaimana dengan cuaca dan tanaman Bapak Ibu, khususnya bawang merah? Sekarang yang dihadapi di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, baru saja merasakan perubahan yang sangat nyata. Banjir, Katanya musim kemarau panjang, gagal panen. namun belum masuk musim hujan. Cuacanya mendung berhari-hari. Kadang turun hujan gerimis, sedikit demi sedikit, tapi tiba-tiba bisa berubah jadi hujan deras dalam waktu singkat. Bapak Ibu, bagi tanaman bawang merah, kondisi ini seperti berjalan di jalan yang tidak rata. Kadang lembab, kadang basah kuyup, dan juga kadang tergenang seperti padi sawah. Ini membuat tanaman bawang merah jarang mendapat sinar matahari penuh. Secara ilmiah, bawang merah sebenarnya adalah tanaman yang menyukai rentang cahaya minimum 8 sampai 12 jam sehari. Suhu di antara rata-rata 25 sampai 30 derajat Celcius dan dengan kelembaban harusnya bisa terkontrol. Namun saat ini mendung terus-menerus terjadi sehingga laju fotosintesis turun drastis. Ini ibarat pabrik Bapak Ibu yang listriknya sering padam sehingga produksi pada bahan baku energi untuk pembesaran umbi berkurang dan tanaman bawang merah mudah terserang penyakit, ditambah lagi air yang tidak teratur membuat ruang udara di tanah berkurang. Ini ibarat paru-paru yang sulit bernapas Bapak Ibu jika selalu tertekan. Dan ini membuat tanaman mudah terserang penyakit. Ini risiko jamur penyakit melonjak tinggi Bapak Ibu. Nah, hari ini mari kita bahas langkah demi langkah. Mulai dari pengaturan lahan, cara menata air, pemupukan yang tidak mudah hanyut, hingga pengendalian masalah khas cuaca ini Bapak Ibu. Semua ini disesuaikan dengan kondisi di daerah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Lengkap dengan dasar ilmu agar tidak hanya ikut cara, tetapi Bapak Ibu paham alasan di baliknya. Video ini Bapak Ibu, mungkin saya lebih khususkan untuk Bapak Ibu yang baru mulai tanam atau baru mau tanam. Atau juga Bapak Ibu yang sudah menanam tapi bisa menonton video ini agar bisa mengantisipasinya di musim-musim berikut. Tujuan saya pada video ini memberitahu Bapak Ibu cara ini sebelum Bapak Ibu terlambat dan kerugian semakin membengkak. Nah, kita mulai dari yang paling pertama Bapak Ibu. Atau tahapan awal, kita mulai dari pengaturan lahan dan sistem drainasenya. Bapak Ibu, sebaiknya bedengan itu kita buatnya harus tinggi. Kita buat bedengan dengan tinggi kurang lebih 25 sampai dengan 35 cm. Dan lebar bagi saya maksimal 100 cm Bapak Ibu. Dan jarak antar bedeng itu Bapak Ibu, kita buat dengan jarak sekitar 30 sampai 40 cm. Kita ambil pasnya saja 30 cm lah. Bapak Ibu, permukaan bedengan pun kita buatnya sedikit miring ke samping. Agar apa? Agar air tidak mengenang di tengah bedengan. Nah, jika kita buat dengan bedeng yang sedikit miring, perlu buat parit pembuangan Bapak Ibu. Kita buat saluran utama dan sekunder yang lebih dalam dari dasar bedengan. Minimal 30 sampai 40 cm. Dan juga Bapak Ibu bersihkan rutin dari lumpur atau rumput atau mungkin sampah lainnya agar aliran air lancar. Saya perlu jelaskan sedikit menyangkut parit saluran utama dan saluran sekunder biar Bapak Ibu tidak salah mengerti. Parit ini menerima air yang turun dari bedengan dan saluran utama adalah parit yang lebih besar di pinggir Bapak Ibu atau di ujung lahan. Ini bertujuan untuk menampung air dari semua parit sekunder. Nah, kurang lebih seperti di gambar ini. Bedengan, parit sekunder itu di pinggir bedengan atau di antara bedengan. Lalu saluran utama untuk keluar dari lahan. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, lebih dalam dari dasar bedengan itu yang bagaimana? Saya kasih contoh Bapak Ibu, misalnya tinggi bedengan 30 cm dari permukaan tanah. Ini tanah asli sebelum Bapak Ibu buat bedengan. Maka parit sekunder dibuat 30 sampai 40 cm di bawah permukaan tanah asli. Ini di sini bedengan, ini permukaan tanah asli, di sini bedengan dan parit sekundernya turun ke bawah Bapak Ibu. Maka selisih antara puncak bedengan dan dasar parit itu jika digabungkan dengan tinggi bedengan, maka sekitar 60-70 cm. Jadi sederhananya begini. Kalau puncak bedengan 30 cm dari permukaan tanah, atau permukaan tanah asli,
maka 40 atau 30 cm ke bawah. Kita ambil saja 30 cm ke bawah. Maka ditambah dengan tinggi bedengan, maka di total 60 cm tingginya Bapak Ibu dari dasar parit. Dengan demikian, air akan selalu bergerak ke bawah menuju parit Bapak Ibu, sehingga tidak terjadi genangan atau pembecekan di area tanaman inti ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya juga sering sarankan bagi yang Bapak Ibu yang memiliki modal lebih, Bapak Ibu bisa beli mulsa dan pakai mulsa. Itu sangat disarankan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang tidak punya modal, rajin-rajinlah buat mulsa jerami. Ini sering saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ini bertujuan untuk menjaga struktur tanah, mengurangi percikan air, dan mengatur kelembaban agar tidak melonjak naik turun secara drastis Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, banyak manfaat dari mulsa ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang manfaat dari mulsa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Akar bawang merah itu memiliki dua kebutuhan mutlak, yaitu air dan oksigen. Dan keduanya ini bersaing di pori-pori tanah. Saat hujan deras, pori tanah penuh air, oksigen mulai menghilang. Terjadi kondisi anaerob. Dalam kondisi ini, bakteri pengurai yang berguna itu mati, sedangkan jamur patogen penyebab busuk akar dan moler itu berkembang pesat Bapak Ibu. Nah, tadi saya sebut kondisi anaerob. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu anaerob? Anaerob itu Bapak Ibu adalah kondisi ketika tanah kekurangan atau bahkan tidak memiliki oksigen karena seluruh pori-pori tanah terisi air. Nah, itu yang saya bilang kondisi anaerob. Jadi, analoginya begini Bapak Ibu. Bayangkan tanah seperti spons, atau kita pakai saja spons cuci piring. Spons cuci piring, itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dia punya rongga udara. Jika Bapak Ibu memerasnya sedikit, spons ini menyimpan air, tapi masih ada ruang udara, tidak terlalu full air Bapak Ibu. Nah, jika direndam terus tanpa diperas sedikit juga, maka spons ini tidak memiliki sirkulasi. Rongganya penuh air, udaranya hilang Bapak Ibu. Nah, jika terus demikian, lama-kelamaan spons itu berlendir dan berbau busuk. Itu yang terjadi persis seperti tanah pada tanaman bawang merah Bapak Ibu yang terus-menerus tergenang. Maka di kondisi ini Bapak Ibu, di mana terjadi mendung terus, mulsa itu sangat membantu. Mengurangi penguapan berlebihan saat hujan reda, namun menghalangi penetrasi air berlebih saat hujan turun deras. Dan juga memiliki banyak manfaat yang lain. Tapi di sini kita bahas lebih khusus hanya untuk musim yang pancaroba seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, lalu pada tahapan berikut Bapak Ibu perlu melakukan hal pengelolaan air dan penyiraman. Bapak Ibu, prinsipnya hampir tidak butuh penyiraman kalau kondisi cuaca terus seperti yang saya bahas ini. Jika masih ada kelembaban dari hujan atau gerimis, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan penyiraman tambahan Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup dengan cek kondisi tanah bedengan sebelum Bapak Ibu melakukan penyiraman. Caranya gampang saja Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu ambil segenggam tanah dari kedalaman sekitar 5 sampai 7 cm. Jika Bapak Ibu remas, bergerindil, tapi tidak menetes air, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan penyiraman. Tapi jika Bapak Ibu remas dan hancur kering, itu Bapak Ibu perlu siram, tapi sedikit saja. Nah, tanah yang saya maksud itu Bapak Ibu ambil dari bedeng, tepat dari perakaran bawang merah Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu harus melakukan penyiraman karena merasa perlu disiram, setelah Bapak Ibu sudah mengecek, maka saya sarankan siramnya dilakukan di pagi hari Bapak Ibu. Itu di antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Kenapa saya menyuruh Bapak Ibu hindari sore? Karena setelah Bapak Ibu siram pada pagi hari, tanaman masih memiliki waktu sehari penuh untuk mengeringkan kelebihan air melalui panas matahari, angin, dan juga proses penguapan. Namun sebaliknya, jika Bapak Ibu siram di sore hari, tanah dan daun akan tetap lembab sepanjang malam. Padahal, kita tahu di malam hari, suhu lebih rendah dan sinar matahari tidak ada, sehingga tanah basah terlalu lama. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kalau malam hari ada embun malam, apalagi ditambah dengan siraman Bapak Ibu, itu membuat daun tetap basah lama, dan ini jamur paling suka dengan permukaan daun yang lembab dalam waktu yang lama.
saya tidak perlu menjelaskan resiko penyakit jika tanaman basah lama pada malam hari. Intinya bahwa Bapak Ibu siap-siap hadapi moler, busuk akar, dan embun bulu. Karena spora jamur umumnya aktif pada malam hingga dini hari saat kelembaban udara itu tinggi, Bapak Ibu. Nah, alasan-alasan ini yang membuat saya sarankan Bapak Ibu perlu siram di pagi hari. Oke Bapak Ibu, kita lanjut pada tindakan pasca hujan. Bapak Ibu segera bersihkan saluran. Jika ada genangan di bedengan, gemburkan tanah permukaan sedikit setelah air di bedengan surut untuk memasukkan kembali oksigen ke akar tanaman, Bapak Ibu. Di video saya yang sudah saya bahas bagaimana cara menggemburkan tanah bedengan saat becek atau tergenang. Ya, jadi saya tidak perlu lagi membahasnya di video ini. Jadi Bapak Ibu, pada cuaca mendung, suhu rata-rata lebih rendah dan kelembaban udara itu tinggi, maka transpirasi atau penguapan air dari daun menurun drastis. Artinya, tanaman tidak haus seperti saat kemarau atau terik panas. Jika tetap disiram rutin Bapak Ibu, akar akan menyerap air berlebih, sel tanaman melemah, dinding sel jadi tipis, dan umbi nanti kurang padat dan mudah busuk saat Bapak Ibu panen dan simpan. Contoh sederhananya begini. Ini seperti manusia yang berada di ruang dingin yang ber-AC, itu tidak berkeringat banyak. Jadi dia tidak butuh minum air banyak. Apalagi kalau tidak haus maka tidak butuh air sama sekali. Nah, itu berbeda pada orang yang berada di bawah panas terik matahari Bapak Ibu. Ruang dingin dan tidak berkeringat, tapi Bapak Ibu memaksakan minum air berlebih, justru membuat tubuh tidak nyaman. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi jika tanaman Bapak Ibu tidak haus, tidak kering, tapi Bapak Ibu memberikan air yang berlebihan, maka nanti jadi tidak enak badan dan moodnya jadi aneh-aneh Bapak Ibu. Lalu pada langkah berikut Bapak Ibu, pemupukan yang strategis. Nah, kenapa saya bilang pemupukan yang strategis? Di mana pupuk yang Bapak Ibu pakai tidak mudah hanyut dan sesuai atau cocok dengan cahaya rendah atau cuaca yang mendung. Nah, ini bagian paling krusial di cuaca seperti ini. Prinsip utamanya Bapak Ibu kurangi dosis nitrogen yang larut. Bapak Ibu tingkatkan fosfor dan kalium. Tambahkan juga bahan organik. Lalu waktu pemberian dan dosisnya Bapak Ibu, saya berikan berdasarkan standar 1 hektar. Bapak Ibu bisa sesuaikan saja dengan skala kecil atau juga sesuai dengan luas lahan dari Bapak Ibu. Pupuk dasar Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu tanam atau masih dalam masa persiapan bedengan, Bapak Ibu pakai pupuk kandang, ya, kompos yang matang Bapak Ibu. 10 ton per hektar, saya bicara hektar ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu lakukan penyesuaian dengan skala kecil atau sesuai lahan Bapak Ibu. Ini bertujuan memperbaiki struktur tanah jadi seperti spons. Lalu hal kedua, kapur dolomit atau kapur pertanian Bapak Ibu. 1 ton per hektar, ini untuk menstabilkan pH tanah Bapak Ibu. Karena hujan terus juga, cenderung membuat tanah makin masam atau turun di bawah 5,8. Unsur hara jadi sulit diserap, padahal kita sama-sama tahu pH tanah yang cocok untuk bawang merah itu harusnya berapa Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara kedua yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu kapur dolomit sebelum Bapak Ibu mulai tanam. Lalu pupuk yang berikut Bapak Ibu, SP36, pupuk fosfat ini. Ya Bapak Ibu ya, 125 kg per hektar. Di sini saya minta Bapak Ibu 100%. Kenapa? Karena fosfor bergerak lambat di tanah, sehingga sulit tercuci oleh air dan sangat penting untuk pertumbuhan akar bawang merah Bapak Ibu menjadi kuat. Lalu Bapak Ibu lakukan pupuk susulan. Ini diberikan bertahap ya Bapak Ibu ya, pada saat jeda hujan atau hujan itu berhenti. Jadi umur 10-15 hari setelah tanam itu Bapak Ibu pakai NPK 12-18-20 atau NPK yang seimbang, misalnya 15-15-15. Itu 100 kg per hektar. Ditambah sedikit set A daripada Bapak Ibu menggunakan urea. Ini untuk apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu fokus kita pada akar dan daun agar sehat. Nah Bapak Ibu hindari pemakaian urea murni. Itu karena mudah hanyut dan memicu pertumbuhan daun jadi ramping, kurus, lemah, dan tidak kuat. Kenapa Bapak Ibu saya menyarankan atau memilih set A daripada urea? Karena kalau urea itu terkenal sebagai sumber nitrogen, maka set A itu selain sumber nitrogen, itu sekaligus belerang Bapak Ibu. Nah, pada bawang merah, belerang sangat penting karena ikut membentuk aroma dan kualitas umbi pada bawang merah.
Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan di mana umur bawang merah 25 sampai 30 hari setelah tanam. Ini kita pakai NPK. Itu masih tetap sama seperti yang tadi. Bapak Ibu tinggal tambahkan saja KCl 45 kg per hektar. Kenapa saya pakai ini Bapak Ibu? Karena kalium itu cepat memperkuat jaringan tanaman, meningkatkan ketahanan penyakit, dan mendorong pembentukan umbi meski sinar atau cahaya matahari itu terbatas. Lalu berikut pada umur 40 sampai 45 hari setelah tanam. Saya sarankan Bapak Ibu pakai pupuk daun yang tinggi kalium dan kalsium. Bapak Ibu tinggal tambahkan saja silika, kasih dengan dosis rendah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu lakukan seminggu sekali. Nah, keunggulannya itu saya tidak sembarang pakai Bapak Ibu. Tapi saya melakukannya karena memang saya paham betul pupuk ini. Nah, keunggulannya itu Bapak Ibu, mudah diserap langsung oleh daun dan tidak mudah tercuci oleh air dan memperkuat dinding sel batang dan juga umbi. Nah, Bapak Ibu, saya berikan sedikit penjelasan ilmiah dan analogi atau contoh agar Bapak Ibu lebih paham. Bapak Ibu, pada bawang merah itu jika kurang sinar matahari, berarti jumlah karbohidrat hasil fotosintesis dari daun itu berkurang. Bapak Ibu sudah paham itu, saya sudah jelaskan di video-video saya yang lalu. Nah, maka apabila Bapak Ibu berikan nitrogen berlebih, tanaman akan membentuk daun lebih panjang, ramping, dan lunak. Karena energinya terbatas, habis hanya untuk di daun saja. Tidak ada sisa lagi untuk pembesaran umbi. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi analogi sederhananya begini. Bapak Ibu coba membayangkan anggaran energi bulanan rumah tangga dari Bapak Ibu itu sendiri. Pada saat musim di mana musim terik. Anggarannya besar, bisa beli bahan baku banyak untuk produksi dan juga simpanan cadangan. Jika di musim mendung, anggaran itu kecil, kita harus atur belanja, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, maka kita perlu prioritaskan untuk fondasi atau akar, kita sebut saja fondasi, dan juga simpanan utama yaitu umbi. Nah, itulah fungsi dari saran saya Bapak Ibu, menaikkan fosfor dan kalium pada fase usia di mana 40 sampai 45 hari setelah tanam ini. Nah, lalu pada bagian terakhir, Bapak Ibu perlu lakukan perawatan tambahan dan juga pengendalian masalah. Lebih baik kita lebih dulu mengendalikan daripada hal yang tidak Bapak Ibu inginkan, mengendalikan Bapak Ibu sendiri. Saya mulai dari gulma lebih duluan. Bapak Ibu lakukan penyaingan gulma atau pembersihan gulma. Pembersihan gulma ini Bapak Ibu perlu lakukan pada saat tanah agak kering. Kenapa saya tidak inginkan Bapak Ibu lakukan saat tanah basah kuyup? Karena ini tidak merusak akar tanaman inti atau akar dari tanaman bawang merah Bapak Ibu. Gulma ini juga bersaing air dan hara dengan tanaman inti. Dan lebih berbahaya lagi, saat mendung, apalagi sering hujan, karena menghambat sirkulasi udara antar tanaman inti dan menyimpan hama yang berbahaya. Lalu pengendalian yang kedua Bapak Ibu, yaitu pengendalian penyakit. Penyakit utama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu moler atau busuk pangkal batang dan bercak daun, kita harus mencegah daripada sudah terjadi dan kita repot mengobatinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan pencegahan dengan semprot agen hayati, yaitu Trichoderma dan Bacillus. Kenapa saya sarankan dua-duanya Bapak Ibu? Walaupun sama-sama agen hayati, tapi menurut saya masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Yang satu bakteri baik dan yang satu lagi jamur baik. Nah, Bapak Ibu lakukan ini setelah hujan reda atau hujan berhenti. Ini lebih aman dan cocok untuk kondisi lembab. Selebihnya Bapak Ibu sudah tahu itu. Lalu Bapak Ibu, saya perlu ingatkan Bapak Ibu hindari menyemprot fungisida saat daun itu basah. Kenapa? Karena itu Bapak Ibu lakukan percuma. Buang-buang energi, buang-buang waktu, dan buang-buang uang. Kenapa? Karena obat akan tercuci percuma itu Bapak Ibu saat turun hujan atau gerimis. Lalu Bapak Ibu perlu lakukan pengaturan jarak tanam. Bisa sedikit renggang dibanding dengan musim kemarau Bapak Ibu. Saya sudah bahas tadi, agar sirkulasi udara itu bisa lancar dan daun cepat kering setelah hujan dan embun malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi cuaca mendung dan hujan tak teratur seperti sekarang ini bukan berarti budidaya bawang merah itu pasti gagal panen Bapak Ibu. Justru tantangan ini mengajarkan kita untuk mengubah cara dan menyesuaikannya dengan alam. Bukan kita harus melawannya. Jadi, ringkasnya begini Bapak Ibu. Cuman ada 3 kunci penting, yaitu air yang teratur dengan pemupukan yang cerdas dan sirkulasi udara dan kebersihan agar jamur tidak mendapat tempat nyaman untuk berkembang.
Secara ilmiah, kita bekerja selaras dengan proses fotosintesis dan pertukaran gas pada tanaman. Itu membantu tanaman menghemat energi, memperkuat pertahanan diri, dan mengarahkan sisa energi untuk pembentukan umbi yang padat dan awet disimpan dengan senyuman Bapak Ibu yang girang karena dompet menebal setelah Bapak Ibu jual nanti. Dan yang terakhir dari video ini Bapak Ibu perlu ingat tanaman bawang merah itu seperti kita manusia, dan saya sudah sering mengatakan ini di setiap video saya yang membahas tentang bawang merah, bahwa bawang merah itu seperti manusia. Ia butuh keseimbangan, bukan berlebihan. Terlalu banyak air atau pupuk sama bahayanya dengan kekurangan juga. Semoga materi ini bermanfaat, bisa diterapkan di lahan Bapak Ibu masing-masing, dan membawa hasil panen yang baik meski cuaca belum bersahabat sepenuhnya stabil. Jika ada hal yang butuh dibahas lebih dalam, atau ada pengalaman dari Bapak Ibu, kita bisa bahas bersama di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Salam sukses petani hebat Indonesia.